Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan bahas Perang Asia Pasifik atau di warga Jepangnya itu pada saat Perang Dunia Kedua dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya. Kenapa dinamakan Perang Asia Timur Raya? Karena Jepang ingin menaklukkan semua Asia sebagai wilayah koloninya atau wilayah kekuasaannya. Kenapa sih Jepang menginvasi semua negara-negara atau wilayah-wilayah di seluruh Asia? Yang pertama adalah karena Jepang diembargo oleh pihak Amerika Serikat dari segi minyak atau dari segi sumber daya alam, khususnya untuk industri yang membuat kayak macam alat-alat ya. Di sini gue lebih spesifik, maksudnya alat-alat perang kayak misalkan mobil, terus tank, terus pesawat. Pokoknya minyak-minyak itu diembargo. Ya kalau nggak ada minyak lu nggak bisa buat pesawat lah, lu nggak bisa jalanin tank lu nggak bisa jalanin mobil lu. Gimana mau jalan, itu kan bahan bakar utama. Atau mesin-mesin kayak senapan gitu kan, terus shotgun, itu kan pasti butuh yang namanya minyak. Pastilah semua mesin, bukan pesawat doang ya, bukan senapan doang, semua mesin pasti butuh minyak. Kita flashback kembali ke tahun 1901 sampai tahun 1903, pecahlah perang Rusia-Jepang di ujung Manchuria sana. Gila sih ya, orang Asia menaklukkan negara Eropa. Jadi Manchuria itu bagian dari Uni Soviet, tapi ditaklukkan oleh Jepang. Dan ambisi Rusia pun gagal total. Yang tadinya ingin menaklukkan seluruh lautan, ini propagandanya Rusia pada saat itu. Atau Uni Soviet ya pada saat itu, propagandanya adalah ingin menaklukkan seluruh lautan di Asia agar menjadi pelabuhan dermaganya. Karena laut-laut atau air-air di bagian Asia itu tidak pernah beku. Tidak seperti di Rusia atau di Uni Soviet pada saat itu. Pasti ada saatnya membeku. Pada tahun 1937, Jepang menginvasi Cina. Enggak sih, enggak semuanya, ini sebagian 35%-nya. 35%-nya Cina itu. Yang dikenal dengan nama Perang Sino-Japan pada tahun 1937. Nah, pada tahun 1941, atau lebih tepatnya 4 tahun setelah invasi Jepang ke Cina, Jepang membom Pearl Harbor. Apa sih Pearl Harbor itu? Pearl Harbor adalah sebuah landasan udara, angkatan darat, dan angkatan laut milik Amerika. Kenapa sih diserang? Ya jelas aja kan, musuh pertama Jepang atau batu kerikilnya itu kalau dia mau naklukin Asia, pasti Amerika ya, khususnya Asia Tenggara. Ada Amerika di situ. Nah, itu adalah pangkalan logistik, pangkalan bahan bakar, pangkalan ya pesawat-pesawat dia di situ kan berhentinya tuh, pemberhentian pesawat. Maksudnya pesawat militer ya. Ya pasti Jepang udah kesel banget nih. Siasat pertama Jepang adalah meruntuhkan atau menghancurkan total ya di situ tuh pangkalan Amerika. Nah, ketika itu Amerika pun sudah tahu, tapi Amerika salah prediksinya. Amerika mengira Jepang akan menginvasi Filipina dahulu. Ternyata salah. Dia lebih dulu menginvasi Hawaii. Lebih tepatnya pangkalan landasan udara Amerika Serikat yang bernama Pearl Harbor. Pokoknya di situ banyak banget lah total korban tuh. Ada ratusan pesawat, terus ratusan orang mati di situ. Udah kayak Jerman ketika perang di Stalingrad. Ya mirip-mirip kayak gitu. Selain itu, Jepang pun merasa kesal karena dia diembargo oleh Amerika Serikat. Jadi negara barat yang pertama mengembargo Jepang dari segi minyak itu Amerika. Kalau yang lain itu hanya ya mengekor Amerika. Mungkin Jepang juga, kalau menurut gue sih, asumsi pribadi gue, dia tuh mengebom Pearl Harbor itu pasti kesal juga lah. Kesal dengan Amerika. Setelah Pearl Harbor dibombardir dengan luluh lantahnya kapal-kapal dan korban-korban jiwa yang sangat banyak, Jepang pun memfokuskan invasinya ke Asia Tenggara. Ini gue kasih bocoran sedikit ya, propaganda Jepang itu dia ingin menolong sesama saudaranya, maksudnya sesama orang Asia. Kayak orang Cina, orang Indo-Cina, maksud gue orang Indo-Cina, terus orang Burma, orang Filipina, itu kan mirip-mirip lah, masih satu benua kan. Kalau Hitler di sana kan propagandanya itu ingin membebaskan orang Jerman atau ras Arya dari kekurangan sumber daya. Kalau orang Rusia tadi kan gue sebutin tuh, ketika perang Rusia-Jepang, dia propagandanya itu ingin menjadikan semua lautan di Asia sebagai dermaganya. Sebenarnya itu menurut gue alasannya satu sama, dia ingin berkuasa dan ingin menjajah. Udah itu sebenarnya. Itu propaganda mereka aja. Agar menarik simpatisan
masyarakat yang ingin diinvasinya. Semisal Jepang nih ke Nusantara, nah dia tuh pengen dapetin hati-hati orang Indonesia lah, dulu Nusantara. Dengan cara itu dia mempropagandakan atau membohongi orang-orang yang negaranya ingin diinvasi, seolah-olah dia menolong, padahal enggak. Beberapa bulan setelah Jepang membom Pearl Harbor, Jepang memfokuskan invasinya ke Asia Tenggara, di antaranya adalah Nusantara, Burma, Malaysia. Nah, di situ Jepang bertemu dengan Belanda, Inggris sama Prancis. Jepang merasa pede karena negaranya sedang diinvasi oleh Hitler dan partai Nazinya. Iya juga sih menurut gue ya. Cerdas juga nih si Hirohito nih. Dia berpikir kan tentara-tentara inti atau tentara-tentara yang bagusnya itu pasti kan lagi dipakai tuh di Eropa tuh buat ngadepin si Hitler sama partai Nazinya. Ya udah dia leluasa kan di Indonesia, maksud gue di Nusantara, di Filipina, di Burma, di Malaysia, udah dia leluasa tuh enak. Setahun setelahnya atau pada tahun 1942, Asia Tenggara semuanya takluk. Cepet juga ya. Masalahnya ini ngelewatin lautan loh. Nggak daratan semua. Kan kalau dari ujung timur sana itu kan ada Cina. Cina mepet-mepet ke sini nih. Mepet-mepet ke sini itu daerah apa tuh, Laos, terus Singapura, terus Aceh ke sininya nih. Aceh, Nusantara, Filipina, terus kesininya Vietnam, Thailand. Menurut gue sih cepet itu ya. Zaman dulu soalnya. Kalau ada angin badai gitu gue mikirnya. Angin badai. Soalnya kan ini via laut kalau Jepang itu ya. Karena dia, kalau wilayah Jepang itu kan kebanyakan atau diapit lautan tuh. Jadi dia lebih memfokuskan alutistanya kepada kapal-kapal induk. Kapal peri yang gede. Setahu gue, dia tuh punya 7 kapal induk yang dibawa ke Asia. Maksudnya buat ngejajah wilayah-wilayah yang di Asia. Gak tahu nama-nama kapalnya apa tuh, nanti gue bahas di video selanjutnya ya. Ketika Asia Tenggara berhasil takluk dan tekuk lutut kepada Jepang, sekutu pun memutar otak dan mencari siasat baru. Kemudian dibentuklah Jenderal Angkatan Darat Amerika yang baru, yaitu Douglas MacArthur. Setelah Asia Tenggara takluk, Jepang melanjutkan invasinya ke Australia. Nah, sebelum ke Australia, Jepang menginvasi Papua Nugini. Jadi Papua Nugini itu ujung Jawa Timur, kesananya lagi dikit, nyebrang laut sedikit, ada Papua Nugini. Nah, kenapa Jepang di Papua Nugini dulu? Karena itu menjadi batu loncatan. Ya kayak gini nih, ini Australia, ini Papua Nugini nih, ini lautan. Lu kalau mau ke sini harus di daratan sini dulu buat istirahat, buat landasan udara. Mungkin Jepang berpikir seperti itu. Tetapi di sini Jepang gagal karena pihak sekutu sudah menyadap radio Jepang. Jadi udah tahu tuh rencana Jepang mau kemana, mau ke sini, mau kemana, udah tahu lah. Udah tahu semua tuh. Jepang gagal. Kemudian Jepang tetap melanjutkan ke Australia, gagal lagi. Nah, di situ tuh. Pokoknya di situ peramal-peramal Jepang tuh udah pada mikir nih, kayaknya udah ada bau-bau kekalahan. Kemudian pada tahun 1943, Jepang pun menarik mundur pasukannya. Mungkin si kaisarnya mikir nih, logistik udah habis banyak, baju-baju tentara juga udah habis banyak, senjata tentara juga udah habis banyak, udahlah tarik aja. Gak usah ke sana, gak usah ke Australia. Alhasil apa? Mundur teratur. 1 tahun setelahnya, pada tahun 1944, sekutu pun menyerang Filipina. Kenapa Filipina? Karena Filipina adalah wilayah yang sangat strategis. Maksud gue di sini adalah Filipina yang jauh ke sana sini, pulau-pulau kecilnya dulu. Jadi kan menghindari orang-orang sipil mungkin ya. Apa sih, pikir sekutu mungkin menghindari orang-orang sipil yang banyak menjadi korban. Ya maksudnya orang sipil mereka, bukan orang sipil Asia. Karena mereka kan banyak tuh di Filipina juga. Pada Februari tahun 1945, sekutu pun menyerang Iwo Jima. Iwo Jima ini adalah sebuah pulau kecil yang dekat sekali dengan negara Jepang. Sekutu pun berhasil menaklukkannya. Kemudian Pulau Okinawa di Jepang. Nah, di sini ada pemandangan yang menarik nih. Ada pilot-pilot yang menurutku sangat berani sama konyol ya. Yaitu pilot kamikaze yang langsung membombardir kapal-kapal sekutu dan pasukan-pasukan Amerika langsung dibombardir tuh sama pasukan-pasukan berani mati kamikaze. Dibombardir bukan diturunin bom, bukan, tapi ditubrukin bom. Selain itu, di waktu yang bersamaan, kapal-kapal sekutu atau pesawat-pesawat sekutu lebih tepatnya, dia itu lebih sering membombardir kota-kota yang menjadikan industri perang.
Contoh tuh di kota-kota ya dekat-dekat Nagasaki, dekat-dekat Hiroshima, kota-kota yang pinggiran-pinggirannya, karena di situ banyak pabrik-pabrik mesin perang maksud gua. Banyak pabrik-pabrik mesin mobil, pabrik-pabrik senapan, di situ tuh sering dibomin tuh tahun-tahun 1945. Karena mungkin sekutu udah tahu Jepang udah mulai kendor nih tentaranya. Pada bulan Agustus 1945, sekutu pun menjatuhkan 2 bom di wilayah atau di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan dengan ini berakhirlah Perang Asia Timuraya atau Perang Asia Pasifik. Di sini mungkin Amerika dan teman-temannya tuh udah pada lega. Karena musuh utama dia sudah habis. Maksudnya sebagian besar udah habis. Nah, di sini rakyat Jepang nggak semuanya menyerah. Cuman kaisarnya itu menyatakan menyerah. Karena dia pun sedang diinvasi di waktu yang bersamaan, ini masih tahun 1945. Dia sedang diinvasi oleh Uni Soviet di Manchuria sana, yang dulunya pada tahun 1900-an dianeksasi Jepang atau dijajah Jepang. Jadi Jepang tuh lagi sana sini lagi dikepung lah. Nah, si Kaisar Hirohito berpikir dia tidak mau negaranya dijadikan boneka oleh komunis Uni Soviet. Dia lebih berpihak kepada sekutu yang notabene ya bisa dibilang bukan komunis. Jepang di Manchuria langsung auto kalah karena tidak siapnya dari segi alutsista sama tentara. Karena dia kan lagi fokus di front negaranya sendiri lah. Kayak gitu. Hirohito pun mengumumkan kekalahannya atau menyerahnya Jepang kepada sekutu. Jadi tersiar tuh di radio-radio tuh. Pokoknya intinya dia tuh menyerah. Dan di situ rakyatnya tuh langsung pada melongo. Kenapa melongo? Karena kaisar itu jarang banget ngomong. Soalnya kan dia tuh seolah-olah dianggap Tuhan. Itu kan Tuhan larangannya jangan ngomong. Pokoknya nggak pernah ngomong, dia suka hadir di acara-acara, cuman dia nggak pernah ngomong. Nah pada saat itu momen yang sangat langka kalau menurut gue itu bagi rakyat Jepang maksudnya. Langka banget pokoknya kaisar ngomong terus lama lagi, habis itu menyerah lagi. Di situ ada dua perspektif ya. Yang satunya tuh pengen nyerah karena udah capek kan, kehilangan suaminya, kehilangan adiknya, kehilangan kakaknya, pokoknya banyak. Yang satu lagi nggak mau karena dia ngerasa malu lah. Masa bangsa yang adidaya gitu kan, bangsa yang adidaya cuman menyerah kepada pihak sekutu. Nggak banget lah yang satunya. Cuman tetap sih dari segi formalitas Jepang itu menyerah pada tahun 1945 dan berakhirlah Perang Asia Pasifik. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat lo yang ingin menambahkan, silakan komen di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue. Kita ketemu di video berikut.